Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2021 part ke-25 mengenai gerak harmonik. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika di sekolah. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2021 part yang ke-25 mengenai gerak harmonik. Sebuah pendulum berbentuk batang bermassa 300 gram dan panjang 4 meter. Sebuah kutu yang massanya sepertiga M dapat merangkak pelan sepanjang batang tersebut. Batang tersebut diputar pada salah satu ujungnya dan diayun pada sebuah bidang vertikal. Mula-mula kutu tersebut bergerak dari keadaan diam, mulai dari ujung atas batang, di mana sudut batang terhadap garis vertikal adalah θ 0 dan ini kurang dari 1 radian. Selanjutnya kutu bergerak pelan dengan kecepatan V sepanjang batang menuju bawah batang. Besar kecepatan sudut osilasi kecil ayunan pendulum ketika kutu tersebut telah bergerak sejauh L kecil sama dengan 2 meter sama dengan sekian radian per second. Ya, kita gambarkan dulu. Ini ada sebuah ayunan atau batang panjangnya L ya, massanya M. Di bagian atas ada seekor kutu ya, massanya sepertiga M. Dia bergerak sepanjang batang ini. Batang disimpangkan dengan sudut kecil yaitu θ 0 yang kurang dari 1 radian. Pertanyaannya berapakah kecepatan sudut dari sistem ini yang terdiri dari batang dan kutu ini ya, ketika kutunya sudah mencapai jauh L kecil 2 meter. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah gerakannya ya. Kalau misalkan batang yang lagi bersini, berarti kutunya bergerak sepanjang garis ini. Nah, sekarang ini adalah besaran-besaran diketahui, masanya 3/10 ya untuk batang. Kemudian untuk kutunya 1/10 ya, karena sepertiga dari sini. Kemudian panjang batang adalah 4 meter, L besar, dan jarak yang ditempuh kutu sampai ke suatu tempat itu L sama dengan 2 meter ya. Ini analisisnya, mari kita lihat ya. Jadi ini batang, massa M kali L sudutnya θ 0 ya. Kutunya berjalan sepanjang batang tersebut ya dengan kecepatan V, cukup pelan ya ini, dan nanti sampai pada posisi setengah L dari ujung ke ujung ini ya. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya lebih dalam ya. Saya gambarkan kembali sistem tersebut ya. Ini batang beratnya mg ya, kemudian kutu beratnya sepertiga mg, posisinya L, kecepatannya V. L aksen itu tidak lain sama dengan V sendiri ya, dan ini cukup pelan. Oke, mari kita lihat persamanya. Kita akan menggunakan sigma torsi, tapi di sini kita lihat bahwa momen inersia sistem, yaitu momen inersia gabungan antara batang dan kutu ini berubah terhadap waktu. Jadi kita tidak bisa menggunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa ya, tetapi kita harus menggunakan perubahan momentum sudut ya. Jadi sigma torsi nanti sama dengan turunan dari momentum sudut. Namun sebelumnya kita akan cari dulu momen inersianya. Jadi ini adalah momen inersia sistem pada suatu saat seperti ini. Sepertiga ml kuadrat itu adalah momen inersia batang ini terhadap titik O nya. Kemudian momen inersia dari kutu ini kita anggap sebagai partikel, berarti massanya dikali kuadrat jaraknya ya. Massanya sepertiga M dikali jaraknya adalah L, dan L ini berubah terhadap waktu. Jadi artinya momen inersia akan berubah terhadap waktu, momen inersia sistem ya. Jadi kita akan cari turunannya, coba. Jadi aksen sama dengan, nah ini nilai ini konstan terhadap waktu, sehingga kalau diturunkan 0, yang berubah tuh suku yang ini
Kita turunkan berarti 2 kali sepertiga 2/3 M dikali L pangkat 1 dikali dengan turunan dari L, yaitu L aksen atau dl dt ya. Nah, setelah itu baru bisa kita gunakan sigma torsi, tetapi bukan sama dengan I kali alfa karena momen inersianya berubah terhadap waktu dan kecepatannya juga berubah terhadap waktu. Jadi kita gunakan persamaan sigma torsi adalah dl dt ya. L di sini adalah momentum sudut. Momentum sudut adalah perkalian dari I kali omega. Jadi kita harus turunkan juga ini. Baik, kita turunkan dulu ya. Jadi sigma torsi sama dengan ini perkalian fungsi ya. Jadi kalau kita turunkan terhadap waktu, jadi nanti I dikali d omega dt atau omega aksen ya, ditambah I aksen kali omega. Oke. Kemudian kita isi dengan besaran-besaran yang sudah diketahui ya. Torsi itu ditimbulkan oleh gaya berat batang dan gaya berat kutu ini. Kita pilih yang positif itu yang putarannya berlawanan jarum jam. Jadi yang searahnya itu minus ya. Jadi pertama itu kita isi minus mg dari sini ya. Jaraknya atau lengan momennya adalah ini. Ini ke sini adalah setengah L. Yang ditanya di depan sudutnya sehingga dikalikan dengan sin theta ya. Jadi gayanya M kali G, lengan momennya setengah L sin theta untuk batang ini. Kemudian untuk kutu ya, beratnya sepertiga mg ini, jaraknya atau lengan momennya ini. Dari sini ke sini adalah L, ini theta berarti dikali dengan L sin theta. Nah, ini sama dengan kita isi ini I nya, yaitu yang pertama ya, sepertiga ml kuadrat ditambah sepertiga ml kuadrat ya, ini dikalikan dengan omega aksen ditambah I aksen, yaitu ini 2/3 m l aksen dikali dengan omega. Kalau kita ganti dalam theta, maka omega adalah theta aksen. Jadi persamaannya ini kita akan rapikan, kita susun sehingga jadi persamaan diferensial ya. Di sini kita lihat ada M ya, semua ada M, berarti kita bisa coret. Kemudian kita bisa gabungkan ya unsur-unsur yang sama, yang sejenis ya. Di sini kita lihat ada setengah GL sin theta ya, L besar, tapi di sini sepertiga GL sin theta, maka kita bisa keluarkan yang samanya ya. Kita pindahkan semua ke kanan ya, terus kita susun dan rapikan sehingga didapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi ini setengah L ditambah dengan sepertiga L dikali G sin theta. Dari sini ya, dua suku ini kita pindahkan ke kanan. Kemudian yang ini kita tulis dulu, yang ini tadi M sudah dicoret, jadi tinggal 2/3 L aksen, theta aksen. Dan terakhir ini, tadi M nya sudah kita coret, jadi yang tinggal adalah sepertiga L kuadrat tambah L kuadrat kecil ya, ini dikali dengan omega aksen. Ini sama dengan 0 ya. Untuk merapikan kita kalikan dengan 6 ya, supaya tidak ada pecahan. Jadi dikali 6 nanti jadi 3 di sini. Sepertiga jadi 2 nanti. Kemudian 2/3 dikali 6 jadi 4 ya. L aksen, theta aksen. Ini sepertiga dikali 6 jadi 2. L kuadrat tambah L kuadrat kecil dikali omega aksen. Nah, di sini kita lihat ini persamaan diferensialnya ada suku L aksen. L aksen titik lain adalah V. Di soal disebutkan bahwa kecepatan kutu itu cukup kecil sehingga suku ini akan sangat kecil, mungkin bernilai atau pendekatannya kita anggap sebagai 0 aja. Dan kalau seperti itu berarti nanti persamaan diferensialnya menjadi ini ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial, ini theta double aksen ya, yang tidak lain adalah percepatan sudut ya. Oke, nah selanjutnya kita bagi ya persamaan ini dengan 2 L kuadrat tambah L kuadrat ya.
Jadi yang ini kita taruh di depan ya, theta double aksen, tambah yang ini 3L tambah 2L kali G theta ini kita bagi dengan 2L kuadrat tambah L kuadrat kecil ya. Nah, setelah ini kita bisa mendapatkan persamaan kuadrat yang umum ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa omega kuadrat dari sistem ini adalah koefisien dari theta ini, atau omega kuadrat sama dengan 3L tambah 2L per 2 kali L kuadrat tambah L kuadrat kali G. Untuk menghitung omeganya tinggal kita tarik akar ya, kemudian kita substitusikan angkanya dan kita mendapatkan nilai omeganya sekitar 2,0 radian per second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2021 bagian ke-25 mengenai gerak harmonik. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika 2021. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.